Halo, apa kabar semua? Kita berjumpa lagi di Awal Mula Studio. Sebelum mulai jangan lupa subscribe dan like terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Mari langsung saja kita mulai. Suriname dan Jawa memiliki sejarah yang erat. Negara yang bernama Republik Suriname ini memiliki penduduk beretnis Jawa mencapai 15% dari total penduduk. Suriname merupakan negara di kawasan Amerika Selatan yang beribu kota di Paramaribo. Negara yang memiliki bahasa nasional Belanda ini merayakan hari kemerdekaannya setiap 25 November. Berdasarkan data Worldometers, total penduduk Suriname per 16 September 2020 mencapai 587.727 jiwa. Komposisi agama yang dianut rinciannya adalah Hindu, 27,4%, Protestan, 25,2%, Katolik Roma, 22,8%, Islam, 19,6%, termasuk Javanisme dan animisme yang diakui pemerintah. Sementara mata uang yang digunakan adalah Suriname dolar. Kemudian, etnis suku antara lain adalah Hindustan, 37%, Creole, 31%, Jawa, 15%, Marons, 10%, Amerindian, 2%, Cina, 2%, bangsa kulit putih, 1%, dan lainnya, 2%. Dirangkum dari laman resmi Kementerian Luar Negeri RI, wilayah Suriname mulai dikenal sejak abad ke-15, ketika bangsa-bangsa Eropa berlomba menguasai Guyana, suatu dataran luas yang terletak di antara Samudera Atlantik, Sungai Amazone, Rio Negro, Cassiquiare dan Orinoco. Dataran tersebut awalnya oleh para ahli kartografi diberi nama Guyana Caribania. Guyana berarti dataran luas yang dialiri banyak sungai, dan Caribania dari kata Carib, nama penduduk asli yang pertama kali mendiami dataran tersebut. Dalam legenda El Dorado, Guyana digambarkan sebagai wilayah yang kaya kandungan emas, yang mendorong orang-orang Eropa untuk bersaing menguasai kawasan itu. Pada 1449 pelaut Spanyol, Alonso de Ojeda dan Juan de la Cosa berlayar menyusuri pantai timur laut Amerika Selatan, dan Guyana berhasil dikuasai atas nama Raja Spanyol. Selama abad ke-16 dan 17, Guyana silih berganti dikuasai Spanyol, Belanda, Inggris, Prancis dan Portugal. Akibatnya, wilayah Guyana terbagi menjadi 5 bagian, yaitu Guyana Espanola, Inglesa, Guyana sekarang, Holandesa, Suriname, Francesa, Cayenne, dan Portuguesa, bagian dari wilayah Brasil. Tahun 1651 Suriname direbut Inggris, sampai saat penandatanganan Perjanjian Perdamaian Breda tahun 1667. Dalam perjanjian tersebut, Inggris menyerahkan kembali Suriname, ditukar dengan wilayah kekuasaan Belanda di New Amsterdam, Amerika Utara, sekarang disebut Manhattan. Pada 15 Desember 1954, pemerintah Belanda dan beberapa wakil dari Suriname menandatangani Memorandum Rencana Pengakhiran Penjajahan. Lalu, pada konferensi meja bundar tahun 1961, para wakil Suriname yang dipimpin Johan Adolf Pengel menuntut dibentuknya pemerintahan sendiri. Tuntutan itu semakin kuat dengan berdirinya beberapa partai politik, parpol. Pada tahun 1970 diselenggarakan konferensi di Belanda untuk membicarakan persiapan pelepasan Suriname, dan menyusun kabinet yang terdiri dari wakil-wakil parpol. Tanggal 25 November 1975 Suriname menjadi negara merdeka. Walaupun demikian, perekonomiannya tetap sangat bergantung pada bantuan pembangunan Belanda. Pada saat diduduki Belanda, perekonomian Suriname tidak menentu karena dihapuskannya perbudakan pada 1 Juli 1863. Padahal perkebunan masih sangat memerlukan tenaga buruh. Karena itu, pada tahun 1870 pemerintah Belanda menandatangani perjanjian dengan Inggris guna mendatangkan imigran buruh kontrak ke Suriname. Perjanjian tersebut diimplementasikan mulai tahun 1873 sampai 1914, dengan mendatangkan buruh kontrak, imigran, Hindustan pertama dari India. Gelombang berikutnya adalah para imigran dari Jawa pada tanggal 9 Agustus 1890. Mereka dipekerjakan sebagai buruh murah di perkebunan. Kebanyakan dari Jawa Tengah, karena saat itu sebagai wilayah yang padat penduduknya dan tingkat perekonomiannya rendah. Kelompok imigran Indonesia pertama berjumlah 94 orang tiba di Suriname pada tanggal 9 Agustus 1890.
Kelompok ini direkrut oleh The Netherlands Handelsmaatschappij untuk dipekerjakan di perkebunan tebu dan perusahaan gula Marienburg. 4 tahun kemudian, tepatnya 1894 perusahaan yang sama mendatangkan lagi imigran gelombang kedua berjumlah 582 orang Jawa. Mulai tahun 1897 kedatangan para imigran dari Indonesia ini dikelola langsung oleh pemerintah Hindia Belanda. Dari tahun 1890 hingga 1939, jumlah imigran Indonesia asal Jawa tersebut mencapai 32.956 orang dengan menggunakan 34 kali pengangkutan. Imigran keturunan Jawa ini bekerja sebagai buruh perkebunan Belanda berdasarkan sistem kontrak. Berdasarkan perjanjian yang ada, para buruh Jawa tersebut memiliki hak untuk kembali ke negara asalnya, repatriasi, bila mana telah habis masa kontraknya. Dalam periode tahun 1890-1939, tercatat 120 orang yang telah kembali ke tanah air. Pada tahun 1947, terjadi lagi gelombang repatriasi tercatat 1.700 orang. Repatriasi massal terakhir pada 1954, ketika sekitar 1.000 orang Jawa meninggalkan Suriname untuk kembali ke Indonesia. Sebagian besar para imigran Jawa ternyata memilih tetap tinggal di Suriname walaupun hubungan kontrak mereka dengan pemilik perkebunan telah berakhir. Mereka tetap tinggal dan bekerja di perkebunan itu sebagai pekerja bebas. Bagi mereka, bekerja di perkebunan bukanlah merupakan sesuatu yang baru. Mereka juga telah terbiasa berhubungan dengan para majikan Belanda yang bertahun-tahun menjajah Indonesia. Kondisi seperti itu merupakan faktor pendorong para keturunan Jawa untuk bertahan. Mereka tidak terpengaruh oleh buruh India yang pada umumnya meninggalkan pekerjaan mereka, segera setelah masa kontraknya habis. Namun, ketika masa kejayaan perkebunan tebu mulai merosot, banyak orang Jawa di Suriname yang beralih profesi menjadi buruh industri. Mereka berpindah ke pusat-pusat pertambangan bauksit seperti Moengo, Paranam dan Biliton. Akibatnya, daerah yang semula dikenal sebagai distrik Jawa di Suriname karena mayoritas penduduknya keturunan Jawa, seperti Saramaca, Coronie dan Nikkerie, semakin kekurangan tenaga buruh. Seiring berjalannya waktu, orang Jawa yang bertahan di Suriname bukan hanya jadi buruh melainkan juga jadi politisi bahkan menteri. Menjelang proklamasi kemerdekaan Suriname pada tahun 1975, banyak orang Jawa ikut ambil bagian dalam migrasi massal ke Belanda. Sekitar 15.000 orang Suriname pindah ke Belanda karena khawatir terhadap kemungkinan dominasi dan penindasan politis oleh golongan Kreol, Afro-Suriname. Meski begitu, beberapa orang Jawa tetap tak dapat kembali dan melanjutkan hidupnya di Suriname. Para keturunan Jawa Suriname telah menjabat di parlemen, pasca kemerdekaan Suriname pada 25 November 1975. Mereka yang menjabat adalah keturunan Jawa Suriname yang merupakan generasi kedua para imigran Jawa di Suriname. Bahkan penyanyi kondang asal Jawa, Didi Kempot pun sangat terkenal di sana. Apakah kalian ingin tinggal di Suriname? Silahkan tulis di komentar. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, serta komen di bawah, apabila mempunyai informasi tambahan. Terima kasih.